Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang, tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis, diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet, sering cek tekanan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini ada info menarik tentang pejabat yang tidak tahu diri. Di saat rakyat lagi susah setengah mati, pejabat di negara ini malah menyewa jet pribadi. Inilah Bahlil Lahadalia, sosok pejabat publik yang dinilai tidak tahu diri itu. Mari kita simak terlebih dahulu roastingan dari salah seorang presenter Metro TV yang sangat fenomenal ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Di negara yang katanya kaya sumber daya, yang melimpah justru sumber gaya. Di saat rakyat kerja dari pagi, ketemu pagi, pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya, kursi menteri apa kursi jet pribadi? Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang, tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis, diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet, sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen, atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Gaya hidup mewah pejabat nggak berhenti di Pak Bahlil. Ada juga pejabat daerah yang belum selesai dengan dirinya. Bahkan ada yang flexing makan steak berlapis emas. Nggak cuma kenyang, mengkilap tuh lambung. Kalah Mas Antam. Pejabatnya makan steak dilapisi emas, padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kenyang enggak, hatinya panas. Mana ada berita korupsi lagi di korannya? Bisa aja saya aja bisa. Sementara itu di semesta rakyat yang kerja di PHK, yang dagang sepi pembeli, yang narik ojol lebih sering pesen kopi dibanding dapat notifikasi. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi dibalut narasi kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana? Rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Ya, mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit, yang penting gaya selangit. Rakyat sulit, lanjut pamer outfit. Ats gak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet, rakyat cuma butuh harga barang nggak meroket. Rakyat juga nggak butuh daging dilapisi logam mulia. Yang dibutuhin itu jaminan pas tanggal tua nggak ngutang tetangga. Jabatan itu memang nyaman, tapi jangan cuma dipakai buat pencitraan doang. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Bisa aja saya. Itu adalah fakta.
adalah fenomena yang sudah membudaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjanya sedikit, yang penting gayanya selangit. Pemirsa, dalam cuplikan video tadi adalah sebuah sindiran yang begitu pedas, yang ditujukan kepada para pejabat publik yang tidak tahu diri, pejabat publik yang tidak tahu malu, pejabat publik yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapat dari rakyat. Dan memang bukan saja hanya Bahlil Lahadalia, ada begitu banyak pejabat publik di negeri ini yang berkedok seperti Pak Bahlil ini. Ini mau menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa yang namanya sejahtera itu hanya dimiliki oleh para penguasa. Yang namanya kemakmuran itu hanya dimiliki oleh para pejabat. Karena mereka lebih mementingkan isi perut mereka sendiri daripada isi perut orang banyak. Karena mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan hidup orang banyak. Di saat kampanye tiba, para pejabat mulai turun ke rakyat, mengemis suara rakyat, mengalahkan para pengemis yang ada di lampu merah. Tetapi ini adalah fakta, bahwa para pejabat publik hari ini, tunggu mereka butuh rakyat, baru mereka datang untuk mencium keringat rakyat. Tetapi di saat mereka sudah punya jabatan, maka say goodbye lah kepada rakyatnya. Tetapi memang tidak semua orang seperti itu. Tetapi sebagian besar pula kita masyarakat Indonesia menemukan manusia-manusia bejat yang seperti itu. Tidak pernah puas dengan gaji yang dibayar oleh rakyat, malah mereka melakukan korupsi besar-besaran. Entah itu secara berkelompok, entah itu secara individu. Ya, seolah-olah uang itu adalah milik nenek moyangnya mereka sendiri. Tidak tahu ternyata itu adalah hasil keringat dari rakyat yang membayar pajak. Mari kita simak lagi kritikan-kritikan pedas dari warganet kepada Pak Bahlil ini, Menteri SDM yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu, yang tidak memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, tetapi lebih memikirkan tentang kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Di tengah efisiensi anggaran dan hidup rakyat semakin susah, pejabat publik bisa mudik dengan menggunakan private jet untuk diri sendiri dan family karena katanya ini menggunakan anggaran pribadi dan harganya cukup fantastis teman-teman, 135 juta per jam. Tetapi rakyat justru rela tidak jadi pergi mudik dan bertemu dengan keluarga karena harga tiket yang melonjak naik berkali-kali lipat. Ini tanpa diprediksi karena di awal janji Pak Presiden itu menyampaikan bahwa akan mendapatkan subsidi tiket pulang mudik. Ketika kemudian pejabat publik sudah tidak punya kepekaan lagi terhadap rakyat, hanya berpura-pura mengabdi dengan banyak narasi yang itu juga banyak basa-basi, sesungguhnya apa orientasi mereka menjadi pejabat publik di negeri ini? Karena terjebak pada gaya hidup hedon, lalu kemudian juga kentalnya pragmatisme dan kehilangan empati untuk bersama rakyat sepenuh hati. Ada banyak janji yang tidak terrealisasi, ada banyak harapan yang berakhir dengan kesia-siaan, dan kemudian tidak sedikit juga pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi karena berjuang mati-matian untuk menghamba pada penguasa dan meminggirkan pengabdian kepada rakyat yang pada akhirnya rakyat menjadi sengsara. Pak Bahlil yang terhormat, mandat politik itu sebagai amanat dan kepercayaan dari rakyat
untuk digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan diri, tidak untuk kepentingan dinasti, dan juga untuk kepentingan kroni, sebagaimana asa nilai demokrasi yang harus terus-menerus dijunjung tinggi. Pejabat publik harus sudah selesai dengan dirinya dan bertekad sepenuh jiwa raga untuk selalu berkhidmat kepada kepentingan rakyat Indonesia, karena pemicu penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat itu bermula dari dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Hal ini yang kemudian berimbas pada bagaimana korupsi semakin merajalela dan tentu tindakan hal-hal negatif lainnya yang menjauhkan dari rakyat, padahal aspirasi rakyat itu jauh lebih penting dan lebih mahal daripada itu semua. Tentu naik private jet saat kondisi rakyat lagi susah adalah bentuk tindakan yang jauh dari nasionalisme, Pancasila, dan juga kebudayaan yang adiluhung. Rakyat saat ini tentu memerlukan adanya pemimpin yang bisa menjadi teladan untuk rakyatnya, dan bagi rakyat uang 1.000 itu sangat berharga dan sangat berguna, sehingga penting para pemimpin di negeri kita itu punya rasa empati, simpati, dan juga kepedulian. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya Allah, kalian bakal kaget mendengar berita ini. Kalian tahu nggak berapa harga sewa pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Menteri Bahlil untuk ke Solo? 135 juta per jam. Wow, itu kalau buat ngasih makan orang miskin itu udah dapat berapa ya? Pertanyaannya, Menteri Bahlil ini menggunakan pesawat jet pribadi itu difasilitasi negara apa uangnya sendiri? Kalau uangnya sendiri berarti gajinya besar dong. Kalau difasilitasi negara, waduh, berarti pejabat kita itu enak ya hidupnya ya. Itu yang Adalah sebuah fakta bahwa pejabat publik rata-rata memang tidak tahu diri. Pemirsa sekalian, saya pikir tradisi korupsi yang terjadi di bangsa ini seolah-olah tidak bisa dihilangkan lagi. Pemberantasan korupsi di bangsa ini, kalau ada pemimpin yang mau membuat aturan agar para koruptor itu dieksekusi mati. Tetapi hari-hari belakangan ini kita semua dikejutkan. Ada orang nomor satu di bangsa ini yang terang-terangan mau membela para koruptor. Tetapi ya, ini adalah fakta. Padahal dulu saat beliau berkampanye, saat beliau mengemis suara dari rakyat, beliau sempat mengatakan bahwa saya akan memberantas korupsi, mengejar para koruptor sampai ke ujung Antartika. Tetapi nyatanya hari ini, koruptor yang ada di depan mata malah diampunin dengan dalil rasa keadilan. Pemirsa, terus terang, kalau semua pejabat publik di bangsa ini punya kelakuan biadab, punya mental pengecut, yang selalu merampok uang rakyat, terus terang bangsa kita tidak akan pernah bisa maju. Pajak yang kita bayar hanya untuk kesejahteraan para pejabat, hanya untuk kemakmuran para penguasa. Sementara kita rakyat tetap hidup melarat, tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Entah sampai kapan, kita semua juga tidak tahu, karena kita hanyalah rakyat biasa. Mampukah kita yang sebagai rakyat bergandeng tangan bersama-sama untuk terus menyuarakan tentang kebenaran yang terjadi di bangsa ini,
tentang kemunafikan yang terjadi di bangsa ini. Ya, inilah Indonesia yang penuh dengan carut-marutnya. Inilah NKRI yang setiap hari kita rakyat Indonesia selalu dikejutkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang lebih mementingkan kelompok dan pribadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.